Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madrasah, Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan di dalam sebuah teks cerita sejarah. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya mari sama-sama kita berdoa. Semoga dengan pembacaan doa kita mendapatkan keberkahan dalam proses pembelajaran pada hari ini. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke dalam pembelajaran unsur kebahasaan di dalam sebuah teks cerita sejarah. Baik, langsung kita mulai. Di sini di dalam memahami sebuah teks cerita sejarah, kita memang dituntut harus bisa memahami secara keseluruhan dalam proses membaca. Jadi ada beberapa treatment yang harus dilakukan ketika nanti dalam memproduksi sebuah teks cerita sejarah. Kalian itu harus memiliki sebuah glosarium kosakata yang banyak gitu. Jadi proses ini memang harus dilakukan karena seorang penulis yang hebat itu berasal dari atau ada karena memang melalui sebuah proses pembacaan. Oleh karena itu, kita akan mulai masuk terlebih dahulu apa saja unsur kebahasaan di dalam sebuah teks cerita sejarah. Di sini materi pembahasannya adalah tentang pengertian cerita novel sejarah. Mungkin nanti akan dibahas secara singkat berkaitan dengan hal tersebut, karena memang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas itu, lalu ciri-ciri kebahasaan cerita novel sejarah, dan ini yang nantinya kita akan fokuskan tentang ciri-ciri kebahasaan cerita novel sejarah itu apa saja di dalamnya. Dan yang ketiga itu adalah menulis cerita novel sejarah. Ada beberapa atau langkah-langkah yang harus dilakukan dan bagaimana menulis sebuah cerita novel sejarah. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Ini sedikit saja pembahasan tentang pengertian dari cerita novel sejarah, bahwa cerita yang menjelaskan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Selain itu pun juga definisi lainnya, yakni sebuah cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya jadi teks kenyataan sejarah. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya pernah disampaikan bahwa teks cerita sejarah ini menjadi sebuah dunia ketiga dalam sebuah teks sejarah. Kenapa seperti itu? Karena menguak atau mengungkap sebuah cerita di mana cerita tersebut menggambarkan bagaimana kondisi dan juga perasaan pada saat sejarah itu terjadi. Oleh karena itu bahasa dunia ketiga itu akhirnya muncul di dalam sebuah teks cerita sejarah ini. Selain itu yang perlu digarisbawahi dalam pengertian cerita novel sejarah ini adalah bahwa yang perlu kalian ketahui tentang sebuah teks cerita sejarah itu bersumber dari cerita masa lalu yang dijadikan sebuah teks atau sebuah cerita yang dituliskan yang nantinya itu menjadi sebuah teks cerita sejarah. Selanjutnya, ini adalah tentang ciri-ciri kebahasaan. Ini yang menjadi poin penting di dalam pembahasan kita pada pertemuan hari ini, yakni yang pertama, ini adalah tentang menggunakan kalimat bermakna lampau. Bagaimana contoh di dalam penggunaan, sebenarnya di dalam penggunaan makna lampau ini pada materi di kelas 10 khususnya pada materi hikayat ini pernah dijelaskan ya tentang istana sentris ya, dan juga bagaimana penggunaan masa lampau pada saat ini itu sudah kurang relevan penggunaan kata lampau tersebut. Contohnya di sini adalah prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, ini bentuk dari sebuah kalimat bermakna lampau. Bagaimana seorang prajurit yang telah diperintahkan. Jadi seolah-olah ada sebuah instruksi yang diberikan oleh seorang raja atau seorang pimpinan dari prajurit tersebut untuk membersihkan gedung bekas asrama yang telah menyelesaikan tugasnya. Itu adalah ciri dari kebahasaan yang digunakan di dalam teks cerita sejarah. Lalu apalagi yang kedua itu adalah menggunakan konjungsi kronologis dan temporal. Nah, ini contohnya bisa dicek
atau bisa dilihat secara langsung, yaitu setelah, lalu, kemudian, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ini adalah menggunakan kata kerja material. Contohnya di sini kata kerja material itu adalah menebas. Jadi di dalam menggunakan kata kerja material, maksudnya adalah verba material, itu adalah segala sesuatu atau aktivitas di mana tokoh tersebut kita dapat membayangkan aktivitas tersebut. Nah, di sini contohnya adalah menebas, yaitu di dalam kalimatnya adalah empu itu menebas pelepah daun keluih yang melayang terbang ketika dibacakan japa mantra. Itu adalah yang ketiga ciri kebahasaannya. Dan yang keempat itu adalah menggunakan kata kerja mental, di mana contoh di sini adalah terpikat. Bagaimana terpikat ini merupakan sikap atau mental yang dimiliki oleh seseorang atau manusia. Jadi contoh kalimatnya di sini adalah Sang Prabu Kertarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan sang putri ini. Oke, selanjutnya di dalam ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah ini adalah menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Contohnya adalah menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar. Nah, ini bisa dilihat tak langsung di sini, itu tidak langsung dalam bentuk dialog. Nanti ada contoh yang berikutnya kalimat langsungnya seperti apa dalam bentuk dialog. Nah, tak langsungnya jadi menurut sang patih. Jadi ada orang ketiga yang menceritakan tentang sebuah kejadian yang terjadi, tetapi sumbernya dari sang patih. Nah, ini contoh kalimatnya seperti itu. Lalu yang keenam, ini adalah menggunakan banyak dialog. Jadi dalam penggunaan ciri kebahasaan teks cerita sejarah ini menggunakan dialog. Biasanya kalau di dalam sebuah dialog, apalagi di dalam sebuah teks cerita, itu menggunakan tanda petik 2. Ya, tanda petik 2, kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Oleh karena itu tadi, kalau tadi tak langsung kalimat yang digunakan, dan ini yang berikutnya adalah langsung, yaitu menggunakan sebuah dialog, dan ciri khasnya itu adalah menggunakan tanda petik 2. Lalu yang ketujuh itu ada menggunakan kata sifat. Nah, di sini bisa dilihat ya, dan dibaca juga contoh kata sifatnya: kecil, bersih, tenang, jernih, gelisah, resah, baik, buruk, dan sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh manusia atau di dalam tokoh tersebut itu ada, maka itu adalah sifat dari si tokoh tersebut, dan sifat tersebut menjadi kata sifat dan menjadi salah satu ciri kebahasaan di dalam sebuah teks cerita sejarah. Lalu yang kedelapan itu menggunakan pronomina. Pronomina di sini itu adalah kata ganti. Contoh katanya ini bisa dicek ya: saya, aku, kami, engkau, kamu, dia, beliau, mereka, itu, ini, para, seseorang, dan sebagainya. Dan pronomina ini biasanya sang patih. Lalu kalimat berikutnya adalah dia. Nah, dia di sini itu adalah pronomina yang menggantikan sebuah tokoh dari sang patih tersebut pada kalimat sebelumnya. Itu adalah ciri kebahasaan di dalam teks cerita sejarah. Lalu yang berikutnya, menulis cerita sejarah atau cerita novel sejarah. Ini singkat saja karena memang ini nanti pembahasannya akan dibahas secara lebih detail pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan bagaimana kalian akan memproduksi sebuah teks cerita sejarah. Ya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah cerita sejarah. Nah, ini nanti kita akan bahas dan Bapak akan berikan informasinya serta videonya pada pertemuan yang akan datang. Oke, baik. Bapak cukupkan dulu untuk berkaitan dengan ciri kebahasan di dalam sebuah teks cerita sejarah. Untuk lebih lanjut nanti kita akan identifikasi sebuah teks yang disajikan atau sebuah teks cerita sejarah yang nantinya kalian akan mengidentifikasi teks tersebut dalam analisis sebuah ciri kebahasaannya yang tadi itu ya. Oke, terima kasih. Bapak rasa cukup. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas melalui via room chat. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.